Sobat-sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang draft final rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau draft final RUU ASN terkait tentang mekanisme pengangkatan dan juga penataan honorer. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanismenya dan juga tenggat waktunya kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnet.com, yaitu draft final rancangan undang-undang ASN ini kok tidak memakai frasa pengangkatan honorer. Dan juga mengapa nanti di bulan Desember. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa Panja Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bersama pemerintah telah melakukan finalisasi rancangan undang-undang yang tentunya dinanti 2,3 juta honorer ya. Dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsul Rizal mengatakan bahwa pihaknya ini sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam rancangan undang-undang ASN ini memungkinkan untuk dapat dilakukan paling lambat bulan Desember tahun 2024. Artinya di sini tidak di bulan Desember 2023, namun di sini Desember tahun 2024 ya. Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar diberi tenggat waktu sampai Desember 2024, kata Syamsul Rizal yang dihubungi di Senayan pada hari Senin. Yang mana untuk bocoran draft final RUU ASN yang beredar memang mencantumkan tenggat waktu penataan honorer pada Desember 2024 yang tertuang dalam pasal 131A ya. Nah, di pasal 131A menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lain ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain selain pegawai ASN. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kalimat dalam pasal tersebut itu menggunakan kata penataan, bukan memakai frasa pengangkatan honorer? Apakah yang dimaksud dengan penataan? Apakah pasal tersebut bisa dimaknai bahwa paling lambat Desember 2024 seluruh honorer ini akan diangkat menjadi ASN P3K? Kemudian mengapa memilih Desember tahun 2024? Pertanyaan lain, mengapa DPR dan pemerintah memilih Desember 2024 sebagai tenggat waktu penataan honorer menjadi ASN? Perlu kita ketahui bahwa masa kerja DPR RI itu periode 2019 sampai dengan 2024 itu akan berakhir pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Adapun masa jabatan Presiden Jokowi dan juga Wapres Ma'ruf Amin akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Nah, dari informasi bocoran draft revisi final rancangan undang-undang ASN yang mencantumkan tenggat waktu penataan non-ASN pada Desember 2024, mengapa tidak pengangkatan honorer menjadi P3K, melainkan penataan non-ASN ataupun juga THK 2? Memang di sini dari draft rancangan undang-undang ASN yang sebentar lagi akan disahkan. Kalau misalkan kita mengecek pada daftar inventarisir masalah yang pernah dilakukan pembahasan, sebenarnya di sini ada kabar gembira untuk kita bagi tenaga honorer. Yang mana di sini nanti tidak akan jadi ada penghapusan. Kemudian untuk data honorer ini sudah dikunci. Dan di sini nanti sudah direncanakan untuk honorer yang sudah dikunci nanti akan diangkat menjadi ASN P3K model baru atau ASN P3K paruh waktu ya. Nah, kira-kira honorer yang mana? Tentunya adalah di sini dari tenaga honorer yang sudah terverifikasi dan juga tervalidasi, yang jumlahnya inilah 2,3 juta. Nah, tentunya di sini dari 2,3 juta yang dimaksud dalam kategori honorer yang nanti akan dimasukkan dalam kategori ini yaitu dari teman-teman yang sudah mengikuti pendataan non-ASN dan juga sudah dinyatakan lolos final ya, menjadi masuk dalam database BKN sebagai tenaga non-ASN 2,3 juta ini.
Dan sebenarnya dari berbagai macam daerah ini sudah mulai melakukan penataan non ASN, yang mana salah satunya seperti yang kita kutip salah satu informasi dari Jabung Barat, teman, dari Tanjung Jabung Barat ya. Yang mana di sini diberikan surat edaran kepada para kepala perangkat daerah dan lain sebagainya seperti yang tertera di sini, bahwa menurut surat edaran nomor 1806 SE BKPSDM tahun 2023, bahwa di sini terkait tentang status dan kedudukan XTHK 2 dan juga tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana di sini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian PP Nomor 49 Tahun 2015, kemudian Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara tertanggal 25 Juli 2023, yang mana menindaklanjuti Surat Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor sekian tanggal 25 Juli perihal status kedudukan XTHK 2 dan juga tenaga non ASN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, bahwa pegawai non ASN ini dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud itu nanti akan diatur dalam peraturan ini ya. Oleh sebab itu maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun demikian sesuai dengan masukan dari aspirasi berbagai pihak, maka XTHK 2 dan juga tenaga non ASN ini masih diperlukan ya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan juga pelayanan publik. Sehubungan dengan itu juga di sini disampaikan yaitu 3 poin penting yaitu yang ada di daerah ini. Yang pertama yaitu kepala perangkat daerah ini menghitung dan tetap mengalokasikan ya anggaran dan juga pembiayaan tenaga non ASN dalam basis data BKN. Yang kedua dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga non ASN dimaksud pada prinsipnya itu tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non ASN selama ini. Dan selanjutnya yang poin nomor 3 yaitu kepala perangkat daerah ini dilarang untuk mengangkat ya pegawai non ASN dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN dan juga tenaga non ASN lainnya. Nah tentunya inilah merupakan sebuah tindak lanjut dari surat edaran Kemenpan RB terkait tentang dilarangnya untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer baru. Ya, inilah merupakan salah satu tindakan nyata untuk nanti menyelesaikan teman-teman yang belum diangkat menjadi ASN supaya nanti segera bisa diangkat ya, yang jumlahnya 2,3 juta. Oke, demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.